Ini apa? Ini apa sih ini? Berkuasa banget ya mereka itu ya, berkuasa banget gitu loh. Dan Jadi tadi surat tadi kan dokter lihat suratnya tuh, surat lihat yang ada biru fotonya tuh. juga kita punya, dia ada foto. Jadi suratnya itu isinya apa dokter? Surat penangkapan kah atau surat perintah ini penahanan atau Surat semacam penangkapan. Hmm, Surat penangkapan, emang ada perintah surat penangkapan gitu, tapi nggak ada penyitaan loh ya, nggak ada. Mana penyitaannya? Aku kaget kan, handphone mana surat penyitaannya? Nggak ada, cuma satu surat itu pun dikasihnya setelah diminta-minta. Emang sesuai prosedurnya begitu. Terus bisa ya orang nggak ada keterangan, nggak dapat tiba-tiba dijemput begitu aja. biasanya kalau penangkapan yang langsung dijemput itu tertangkap tangan untuk pertama. Kemudian memang kalau dalam kondisi tertentu dalam realita lapangan memang begitu dok. Karena masyarakat kita kan banyak yang awam ya, kurang mengerti bagaimana proses hukum bekerja. Nah, kemudian yang disayangkan tadi kan saya mendengar dari informasi istrinya Bapak Afrizal, bahkan setelah ditangkap pun kan sebelum diminta suratnya tidak diberikan ya, tapi baru diminta. Benar. Jadi kalau di dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 KUHP ya, memang surat perintah penangkapan itu harus ditunjukkan kepada orang yang ditangkap. Jadi harus ditunjukkan dulu nih, ini loh kamu ditangkap dan kasusnya ini harus dijelaskan. Jadi bukan diculik kayak teroris gitu. Iya ini jangan ngomong gitu takutnya ke band. Terong, kita bilangnya terong, ris, gitu. Harus dipleset. Oh iya sensitif kalau itu ya. Iya. Jadi terus tanya ini, apakah itu bisa dibuktikan itu istrinya melihat sendiri? Istrinya itu melihat sendiri, di situ ada Hans itu di dalam mobil. Itu udah jelas tadi kan dikatakan sama istrinya sendiri. Udah jelas. Bahkan jadi dipanggil, istrinya itu dipanggil sama suaminya ini, sama si Pak Afrizal ini. Bu, ibu kesini. Dan di situ ada dia, gitu loh. Dan memang pada saat kasusnya Karput kan memang berdua ini pelakunya kan. Betul. Emang mereka berdua ini itu kameramennya emang troublemakernya itu ya berdua itu memang inilah gitu. Jadi makanya teman-teman bertanya apakah warga sipil boleh ikut dalam proses penangkapan oleh polisi. Makanya saya katakan kalau menunjukkan alamat mungkin boleh. Namun ketika berada di dalam satu mobil itu juga patut dipertanyakan dokter. Karena pada dasarnya penyidik itu dia harus independen, kemudian juga harus netral, nggak boleh berpihak dengan pelapor. Betul, maupun, harus netral dong, terlapor. harus netral. Bener dong, harus netral, setuju. Boleh nggak itu masuk dia pelapornya ke situ? Bukan pelapor loh ya, ini adalah yang nggak ada hubungannya sama pelapor. Asisten babu. Iya, jadi apa orang yang diduga memiliki kepentingan kalau saya menilainya. Jadi apa saya juga menduganya ada konflik of interest. Ya kayaknya ini dokter lagi mikir apakah perlu sampai ke Divpropam. Jadi sepertinya kalau memang tidak ditemukan kejanggalan kalau menurut saya saran saya sih betul dokter harus dilapor kalau memang adanya dugaan adanya kejanggalan dan penyimpangan prosedur ya. Betul. Kalau boleh tahu pasal yang disangkakan apa dokter? Sebentar dibaca dulu sebentar ya. Mudah-mudahan ada lawyer lah ya yang 8 ayat 1. Pasal berapa? 368 ayat 1. Pemerasan? Iya, pasal pemerasan itu. Minggu lalu kayaknya tadi saya dengar di itu guys. Kalau pasal 368 berarti pemerasan dong, Tip. Iya, betul. Jadi begini sih, ini kemungkinannya ya.
Jadi Pak Afrizal ini diduga menjadi saksi mata pada saat body lotion Helwa dicampur Haki. Hmm. Gitu ya, ini kemungkinannya nih. Ini kemungkinannya ini Dokter berpikir saya pegang nih Bapak mencampurkan DRL mencampurkan body lotion dengan Haki gitu loh yang sempat Dokter bikin konten kemarin itu ya kan. Iya. Nah, terus habis gitu mungkin bisa nggak Pak saya dikasih uang tutup mulut lah gitu. Misalnya seperti itulah. Dugaannya begitu. Tapi Doti aslinya belum ketemu ya. Doti belum ngerti. Gitu. Nah, terus dari situlah mungkin dugaan pemerasannya seperti itu. Nah, masalah ntar Doktif dia udah terima duit. Doti nggak tahu, nggak ngerti. Dan kalau misalnya ditanya terus dokter punya dapat informasi soal itu berbagai macam kartu asnya DRL dari mana? Emang dokter punya cepu itu? Emang punya cepu lah bahasannya ya. Dokter juga baru tahu tuh bahasa cepu, keren deh. Tapi yang jelas cepu itu mantan karyawannya dia, itu betul. Tapi nggak ada hubungan sama bapak ini. Bahkan sampai hari ini pun Doktif berhubungan baik dengan cepunya Doktif itu. Sampai saat ini pun kita masih kontak-kontakan, masih chat-chatan. Gak ada masalah. Jadi dia salah orang. Maksudnya Doktif itu gitu. Jadi kalau salah secara unsur kemungkinan Pak Afrizal memang ada gitu ya Doktif ya. Kemungkinan begitu, betul. Kemungkinan sih dugaannya seperti itu. Tapi kan itu kan nanti harus diselidikin lebih lanjut, ya kan? Terus kalaupun misalnya dia iya, prosesnya berjalannya seperti apa? Betul. Sesuai prosedur enggak? Terus kalau misalnya ini apakah ada transferan uang? Seperti itu loh. Kan itu kan harus dibuktikan, nggak tiba-tiba langsung 12 Mei 20 Mei 24 Mei penangkapan terus tiba-tiba handphonenya semua diambil. Itu apa tuh maksudnya gitu loh. Jadi teringat kasusnya NM gitu, mirip apa? Iya. Diambil HP segala macam. Iya, terus di situ ada bisa melakukan penyutingan loh, syuting loh di situ bisa direkam. Iya. Kelihatan banget nggak di blur, yang nanya di blur. Dugaannya Doktif yang nanya itu ya Hans. Kan nggak mungkin dong penyidiknya berani melakukan itu, makanya Doti bakalan ke Palembang. Doti mau obrak-abrik itu maksudnya apa ini? Siapa ini kok bisa syuting? Ini ngawur aja loh. Masalahnya gini, Doktif, ada narasi, makanya tadi teman-teman netizen di bawah juga kritis juga ya, saya senang gitu. Mengatakan bahwa ini kan ada tuduhan gitu. Terlepas dari betul atau tidak tuduhan terhadap Doktif itu, namun kan ini belum ada proses hukum tapi kok sudah di-share gitu. Iya. Dan Makanya, itu dilakukannya rekamannya diduganya dilakukan di kantor Empok Lela itu. Nah kan kita tepok jidat ya. Gitu. Sekuat itu kah seorang DRL gitu bisa menguasai pihak Empok Lela ini gitu. Ini benar-benar loh sudah permainannya luar biasa ini. Saya jadi jujur ya, saya kan menilai beliau itu ya bisa dikatakan ya public figure, kemudian juga dibilang buta juga tidak buta hukum juga. Namun kok maksudnya kok jadi tricky-trickinya ini kelihatan kayak bukan orang dewasa gitu, Doktif. Bukan. Udah itu bilang, dia sering mengatakan masyarakat itu hodop, itu akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi pada saat kita pikir ya Allah membuat dia begitu hodopnya luar biasa. Begitu dia membuat blunder dalam hidupnya dia sendiri. Itu kalau tanpa izinnya Allah nggak mungkin terjadi. Ya Mas ya, nggak mungkin terjadi. Itu benar-benar makan dong dari tadi suruh makan susinya, disuruh makan aja ini loh teman-teman, suruh makan sushi susah banget. Dari susinya dari Mas Bobby. Gitu. Jadi mungkin di luar pikiran kita ya kok bisa sehodop itu. Gitu. Tapi kalau Allah bilang kun fayakun terjadilah. Bisa sehodop itu. Jadi gitu ya. Dia sering ngatain masyarakat Indonesia hodop lah, inilah. Kok kayaknya dilakukan dia itu bener-bener bukan seorang PhD ya, bukan seorang PhD gitu. Atau bukan seorang dokter yang normal lah, itu bukan. Makanya saya agak kaget ya pas men-share gitu, maksudnya
harusnya kalau misalnya memang betul kan adanya fitnahan, ya kan udah ada proses, misalnya proses pun kan juga belum selesai. Tapi kok beraninya udah memposting gitu. Saya jadi beliau ini sebenarnya ada nggak sih penasehatnya gitu? Maksudnya yang beneran bisa kasih masukan yang apa yang dewasa, kemudian masukan juga yang apa yang bener-bener nggak bikin blunder gitu. Pokoknya saya setengah percaya nggak percaya gitu, cuma akhirnya jadi ketahuan. Sama Kang, sama. Kita juga sama tim lawyer kita juga. Loh, ini beneran ini dilakukan, ini beneran ini. Ini namanya dia bisa cari mati loh, pada bilang begitu. Ini, aduh beneran itu namanya institusi sekarang Polres Palembang itu bakalan jadi sorotan loh. Bahkan bisa dijadikan sorotan Mabes. Ini maksudnya apa? Gitu. Polres Palembang itu maksudnya apa? Kamu melakukan hal seperti ini. Ini public figure dan yang sedang berkonflik dengan Doktif loh. Dan Doktif itu orangnya itu barbar banget gitu. Istilahnya apapun bakalan bisa Doktif bongkar sampai sekecil-kecilnya. Dan Doktif nggak ada yang namanya takut sedikit pun. Gitu, karena apa yang Doktif sampaikan ya fakta. Tapi berdasarkan putusan MA sekarang kita mengkritik institusi dan pejabat publik, kita udah nggak bisa dipidana undang-undang ITE kok, Doktif, tenang aja. Iya, makanya kemarin itu enggak tadi tuh makanya kan Doktif pengennya tuh ayolah, kalau mungkin Pak Kapolres nggak ngerti, tapi ini oknumnya anak buahnya seperti ini loh Pak, gitu. Masa sih Pak Kapolres nggak ngerti? Ayolah, gitu. Ini anak buahnya udah memperlakukan hal seperti ini, makanya Dokter pengennya ketemu sih nanti suatu saat mungkin insya Allah Allah kasih waktu buat kita ketemu ngobrol. Ini apa masalahnya? Apakah Polres Palembang dikuasai oleh DRL atau apa? Ada apa bisa? Jadi kalau kita mau ini mainnya kita ke Polda aja deh. Mainnya kita di Polda, ayo sama-sama Polda kelasnya. Laporan di Polda. Kalau laporan di Polda kan lebih sulit ya, Kang ya. Itu kan lebih mereka lebih kencang. Lebih analisisnya lebih kompleks. Aduh, udah bukan kompleks lagi, ribet kadang-kadang. Aduh, udah sampai saya bukan kompleks tapi kabupaten. Ya kan? Aduh, kan kompleks bener. Saat provinsi itu kalau kita ngasih bukti baru, buktinya bener-bener valid, masuk naik sampai naik sidik. Itu bener-bener buktinya tuh udah valid banget. Udah nggak bisa dielakkan. Jadi makanya pada saat kasusnya DRL naik sidik itu udah kayak cacing kepanasan DRL-nya. Bingung dia luar biasa. Karena sekelas PMJ ya, sekelas PMJ gitu, apalagi dia pernah track recordnya, pernah trauma di kasusnya PMJ, iya dengan Karput ya kan. Dan apa yang di media itu sebenarnya nggak seperti itu sih. Ini diprapit kalau Karput naikin lagi 2 minggu kemungkinannya DRL bisa masuk, langsung masuk. Makanya dia nggak berani nyenggol Karput kan. Pernah nggak sekarang senggol Karput? Kebetulan juga Karputnya udah nggak mau apa terlibat dalam enggak, kalau misalnya dia disenggol silakan hadapin, ayo hadapin aja, berani. Ayo senggol Karput kalau berani. Makanya Doktif bilang sekarang yang support siapa? Yang support Doktif Karput deh, nggak usah suruh-suruh orang lain, nggak usah tuduh-tuduh orang lain. Sekarang Doktif yang support Karput aja deh. Berani nggak kamu serang Karput? Kan kemarin kan dibilang si A lah, si B lah, aliran dananya kemana, pokoknya ngarang tok isinya. Saiki kamu ngarang deh, bilang aja Karput coba kalau berani. Nggak akan berani dia Kang, nggak akan berani dia senggol-senggol Karput. Sebut nama Karput pun dia nggak akan berani. Gitu, karena kunci asnya dia sekarang dipegang sama Karput. Itu lehernya bisa diplentir sama Karput kalau Karput mau. Istilahnya dalam kasus hukum ya, dia bisa langsung masuk DRL itu. Gitu, jadi makanya dia nggak berani. Dokter sering banget nantangin dia, ayo dong Karput sebutin, tantangin dong Karput. Gitu. Seru sih kalau sampai Karput masukin lagi, selesai dia udah. Masyarakat udah bisa tenang. Nggak bakalan lama prosesnya ya, karena kan sampai hakimnya kan kemarin dimutasi. Hakimnya pun dimutasi loh, karena dugaannya sudah ada melakukan kesalahan putusan itu. Gitu. Jadi seru sebenarnya. Dokter sih mengharapkan Karput menaikkan lagi ya kasusnya ini tentang si DRL ini. Dokter pengen banget. Tapi si Karput kan dia bilang selama DRL nggak nyenggol gitu kan, nggak berani nyenggol. Tapi kalau sekali aja DRL nyenggol, udah pasti kita laporin lagi. Selesai Kang, selesai dia. Makanya nggak berani. Gitu. Jadi pada ini juga pada kaget juga Dokter ya, PH-nya Dokter.
Iya nggak nyangka, kaget bengong. Sebentar. Sekelas DRL melakukan ini sebentar dok. Saya nggak ngerti nih dok. Pokoknya Coba saya baca lagi. Saya bilang saya setengah percaya nggak percaya ini benar. Maksudnya saya bilang ini benar gitu. Maksudnya diposting terus ini kan ada muatan tuduhan loh gitu. Iya betul benar. Jadi Aku sorry ya guys, aku nggak pernah naikin orang ya. Jadi aku live-nya bukan untuk Komal, tapi karena Doktip ini narsum, jadi aku naikkan. betul. Iya, jadi untuk kan tadi kan Doktif juga kalian lihat sendiri live nggak ada dipotong-potong ya, Kang ya, lihat ya langsung ya bagaimana ibunya. Dan banyak teman-teman yang kirimin juga. Gitu. Jadi bagaimana ibu itu bercerita apa adanya. Jadi nggak ada Doktif nanti nyuruh begini ya, kamu nanti ucapkan begini nggak ada sama sekali. Doktif bilang biarkan ibu bicara apa adanya. Sampai ibu tuh sebenarnya udah mau nangis banget, tapi dokter bilang udah jangan gitu. Karena kalau ngelihat orang begitu kan dokter pasti ikutan sedih gitu loh. Tambah lagi nanti ceritanya tangis-tangisan, pan di situ dokter nggak mau di situ acara tangis-tangisan. Pengennya kita bongkar, kita bisa kuat, kita melawan mafia skincare ini bareng gitu. Pengennya kan begitu. Pokoknya Doktip semangat terus Doktip. Banyak doa juga dari teman-teman. Amin. Amin. Terus ya itu yang dokter berharap mungkin pakar-pakar hukum bisa bicara lah, bisa speak up lah. Ini kasusnya apa sih, kemungkinan pasal yang dilanggar itu apa? Gitu loh. Kok bisa handphone disita tanpa ada surat penyitaan? Kok bisa orang tiba-tiba begitu cepatnya naik sidik langsung ditangkap? Kok bisa ada orang sipil masuk dalam proses penangkapan itu? Itu banyak pertanyaan banget yang harus. Kalau orang sipilnya aja sih mungkin masih bisa penyidik itu ya harus independen. Kemudian yang melakukan penangkapan haruslah petugas yang memiliki seragam dan mempunyai surat penugasan. Surat tugas. Makanya kan tadi kan dokter kan bilang, mana ada ini kata-kata Hans ini di mana surat penugasannya 8 orang? Gak ada. Kok Anda bisa ikut ke situ? Urusannya Anda ini apa? Kan tadi kan dokter bilang begitu dengan jelas, makanya dokter dengan lantang dokter ngomong kayak begitu. Itu ya. Jadi aduh ini benar-benar ya kalian ini ya menggali lubang sendiri, benar-benar masuk ke jurang sendiri. Tapi bagus lah, dokter seneng lah, alhamdulillah takdirnya cantik sekali. Dan memang ternyata ya tetangga-tetangga situ juga ternyata ya saudaranya kita juga. Oh ya udah ternyata jadi mereka aman, nggak bisa diintimidasi gitu. Takutnya kan ada intimidasi kan. Gitu. Jadi ternyata mereka juga dilindungin juga sama tetangga juga udah disupport lah gitu loh. Cuman ya minta bantuan ya itu teman-teman diviralin supaya masyarakat jadi paham bahwa penggiringan opini DRL itu luar biasa. Iya, langkah terbaik itu ya Doktip. Memang kalau saya rasa kalau memang kasusnya harus berjalan ya kemungkinan terburuk kan pra peradilan, namun ketika belum ada penetapan tersangka ya mungkin bisa ke propam. Iya betul kayaknya emang harus ke propam. Makanya nanti kita ngobrol dulu deh kalau ke propam bagaimana. Nanti kita ngobrolin dulu ke tim PH-nya Doktif gitu. Yang jelas besok kita laporin dulu kan bertahap nih ya. Jadi besok kita laporkan dulu. Terus nanti seperti apa? Pokoknya prosesnya nanti kita jalan paralel aja deh. Gitu. Yang jelas Doti pengen terbuka deh siapa yang suruh ini seperti apa itu harus pokoknya Doti pengen seterang benderangnya aja lah. Harus Gitu. Doktip, harus biar Soalnya kan kalau misalnya begini kan Doti kan tanya hand body Helwa dugaannya kan dioplos. Kalau memang enggak ya kamu bilang aja keterangannya tidak. Iya kan kamu jelaskan. Bukan malah membuat berita tentang statement night cream. Emang dia nggak bisa bedain body lotion sama night cream? Itu kan sesuatu produk yang berbeda. Night cream Helwa mengakui. Kalau body lotion Helwa nggak mengakui. Gitu. Helwa itu mengakui belum ada badan POM. Iya, tapi tidak ada kandungan hakinya. Sementara konten yang dia buat itu Helwa body lotion ada hakinya. Kan begitu. Nah pertanyaannya apakah DRL itu mengoplos body lotionnya? Tinggal diklarifikasi. Tapi dengan begini lebih enak. Jika nanti Pak Afrizal bercerita, iya betul. Ini misalnya ya, iya betul saya disuruh DRL untuk mengoplos. Lebih enak dong, pihak Helwa akan menuntut dong. Kan lebih seru ceritanya. Lebih seru. Jadi ayo silakan, ayo terus.
Cari kuburan kamu sendiri, bagus DRL. Kamu semakin terbongkar. Jika sampai nanti ada tuntutan dari brand Helwa, ya bahwa Helwa tidak pernah mencampurkan, selesai juga ini. Gitu maksudnya, kok bisa? Gitu. Kan ini kan saksi kunci. Afrizal tuh saksi kunci dari karena dia 2 tahun ikut bagaimana sifat aslinya DRL ini bagaimana. Ini sebenarnya dia saksi kunci. Itu. Dan coba aku tanya sama Kang. Kang, gue mereka Kang Cendol aja ya. Gimana Kang? Emang bagaimana caranya Doktif membuat DRL dekat dengan wanita? Gimana caranya? Ya kalau logika mah nggak masuk juga Doktif. Nggak masuk kan? Terus itu kejadian pengoplosan tuh di tahun 2022. Bagaimana Doktif nyuruh dia ngoplos-ngoplos gitu? Tahun 2022. Iki bos pokoknya iki dagelan. Aku sampai gitu kok ngomong, ya Allah, pokoknya nek gawe cerita gimmick iku ojo terlalu dagel, ojo terlalu parah gitu loh. Tululnya tuh jangan terlalu parah. Kita sampai, aduh tebak jidat aja. Aduh ini nggak ada cerita yang lebih tulul daripada cerita ini apa ya? Gitu. Makanya teman-teman kan banyak kayak teman-teman netizen kadang-kadang suka DM, Bang ini Doktif begini mestinya DRL. Saya setengah percaya nggak percaya, emang benar sih gitu. Pas saya ngecek, astaga, saya bilang benar, saya jadi ketawa gitu. Saya bilang ini benar, maksudnya beliau itu kan bisa dibilang public figure, kemudian bukan orang awam lah gitu yang ngerti mana yang boleh yang sebuah pelanggaran, mana yang bukan, harus bisa membedakan gitu Dok. Iya betul, ini si Cupid bilang main dramanya kurang rapi. Kayaknya nggak akan bisa rapi sih kalau misalnya. Jadi gini, betul nggak Kang Cendol? Kejahatan tuh ditutupi, semakin akan muncul dia kejahatan-kejahatan ini. Semakin dipendam, semakin dia nongol. Bener nggak Kang? Ya, jadi kalau dalam istilah kita tuh tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya. Jadi pasti akan semakin di ini, semakin dia menimbun, semakin dalam dia akan masuk. Gitu. Dia menggali kuburannya terus menerus, semakin dalam dia masuk. Ya silahkan, itu pilihan Anda. Gitu. Karena mungkin dia cari-cari celah, di sini nggak kena, ke situ nggak kena, Dotif sini nggak kena. Gitu kan sini, apalagi nih. Oh dari orang yang sama sekali Dotif nggak kenal, ketemu juga nggak pernah, tiba-tiba disuruh Doktif. Apa kok dia gak bengong rek gitu loh, sopo meneh iki. Lucu Kang hidup ini, ya Allah, lucu beneran, ada-ada aja sumpah ya Allah. Iya, akun Doktip yang satunya ke band sementara. Sampai kapan Doktip tuh ke band labnya? Sampai besok jam 4. Oh, emang bahas apa tadi? Nggak mungkin ngomong gitu sih. Sekarang kan mungkin nggak bisa ngomong, mungkin bujier gitu, harus dipelesetin lagi, bujier gitu, bujier mujair mungkin gitu kali. Bujier mujairnya nggak Ikan ada mujairnya gitu ya. nggak ada otak-otak ikan gitu kan, nggak ada otak-otak ikan kan gitu mungkin ya, gitu. Betul. Ya kan? Jadi main-main istilah-istilah nanti nih ya ke depannya berarti ya. Oke, Kang Chandra, aku pamit dulu soalnya aku mau boarding pesawat. Monggo Oke, Doktip, thank semangat you ya, guys. Doktip. Terima kasih ya, Moga maaf sehat kalau ada terus, salah ya, energinya terus tetap banyak untuk melawan Thank you. kebatilan. Pendapat apa guys? Doktip masih belum keluar ya, masih ada. Pendapat apa? Besok PT-nya? Iya, aku PT yang tentang DRL kan udah ada konsepnya aku. Udah ada konsepnya. Kalau videonya yang masalah pengakuan si Bapak Prijal, saya udah pernah ada PT-nya. Nanti teman-teman bisa cek. Namun kalau update yang hari ini, besok nanti insya Allah pagi saya bikin PT sebelum saya berangkat beraktivitas. Cacal, iya tentang keajaiban. Ya betul guys. Gak boleh head comment ya. Jadi kita memberikan komentar-komentar yang lucu-lucu aja. Nah, memang sekarang lagi banyak figur-figur yang ajaib. Tentang NM bakal diperpanjang.
Feeling aku ya, kalau feeling aku kemungkinan belum P21, tapi kemungkinan menurutku akan ada perpanjangan lagi, guys. Tentang video. Nah, masalah pengakuan ya, guys. Apa? Masalah pengakuan. Tadi teman kita di bawah juga ada ya, Cookie Land mengatakan bahwa ini kan adanya pengakuan seolah-olah diduga disuruh oleh Doktip untuk melakukan perbuatan melawan hukum ya. Terlepas benar atau tidak, namun ketika sebuah pengakuan perbuatan pelanggaran hukum itu diupload sebelum adanya proses hukum, maka itu patut kita pertanyakan ya. Kemudian jika teman-teman bertanya, apakah saya percaya dengan video tersebut? Saya sebagai manusia biasa tentunya akan melihat rekam jejak orang ya guys. Di mana si oknum tersebut, public figure tersebut kan terkenal dengan apa? Termasuk banyak kontroversi ya terkait dengan klinik yang di Padang, kemudian juga dengan perseteruan dengan salah satu artis, kemudian juga produk yang ternyata dicabut izin edarnya. Jadi menurut saya kalau sudah 2 sampai 3 kali melakukan perbuatan, maka ya saya mengkritisi ya, saya nggak akan percaya. Iya, dari tadi sudah bertebaran ikan-ikan mujair. Ikan-ikan mujair yang melakukan pemantauan, kemudian kepanasan, yang sakit kepalanya menerima kenyataan. Bisa atau tidak tentunya bisa guys, ketika seseorang merasa dirinya dirugikan secara hukum, tentunya dia bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Tapi kan tetap apakah Doktipnya mau melaporkan atau tidak, kan beliaulah yang lebih apa, lebih tahu apakah pelaporan dibutuhkan atau tidak. Ya sekarang kita ngomongnya mujair aja ya. Tadi kata Doktip ngomongnya Bu JR itu artinya di ban tadi akunnya. Dia harus si bapak keluarganya. Jadi yang dilapor itu kan sebenarnya gini, seandainya nanti ada penetapan tersangka, ngelapor ke Propam itu kan artinya nanti dia